Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Mata Xiao Yan sepertinya memiliki api yang menyala di ujung jarinya pada saat ini, meledak dengan kekuatan yang kuat, dan ketika dia ingin menghapusnya, kecepatan Xiao Yan meroket, dan sosoknya menghilang dalam sekejap, bergerak di belakang Suzu, tetapi keinginan untuk bereproduksi belum jatuh, dan sosok Suzu juga menghilang tiba-tiba. Itu semua hanya khayalan. Suara Suzu terdengar di telinga Xiao Yan, dan tiba-tiba kekuatan dari atas ke bawah menghantam Xiao Yan, langsung membuat tubuhnya membungkuk. Suzu memisahkan jarak, telapak tangannya ke depan, mengulurkan telapak gergaji yang tak terlihat, dan menekan ke arah Nian, seolah-olah sosoknya tinggi dan sombong saat ini. Xiao Yan seperti semut yang tidak bisa melawan, kamu terlalu lemah, seperti sensi, kamu pada akhirnya akan dijarah oleh kekosonganku yang terlalu kosong. Suzu Wu menekan maju dengan keras, menurutnya, Xiao Yan bahkan bukan semut. Sangat sulit, mengapa kamu terlalu lemah untuk masuk? Aku terlalu lemah, mengapa kamu ingin membunuhku dengan cara apapun? Atau karena kamu takut padaku? Xiao Yan berkata, nafas di tubuhnya terus meletus, dan itu tumbuh dengan kecepatan gila, hanya untuk melihat sosok Reot aslinya, perlahan lurus, dan matanya menatap Suzu dengan dingin. Pada kenyataannya, Xiao Yan dapat melihat bahwa master virtual yang muncul di depannya tidak nyata, dia juga harus sama dengan metode yang digunakan oleh tanda palsu sebelumnya, melalui formasi, sehingga kehendaknya datang, bukan tubuhnya yang sebenarnya. Meskipun demikian, itu bukan sesuatu yang bisa dilawan Xiao Yan. Namun, pada saat ini, sumber dari semua kekuatan Xiao Yan adalah kemarahan dari teknik bertarung tingkat transendental yang telah diwariskan Ni kepadanya, dan kemarahan yang meremas di hati Xiao Yan meledak sedemikian rupa, ditambah melihat permaisuri yang terluka parah dan dicekik oleh Suzu, semuanya menjadi sumbu yang memicu kemarahan ini. Kemarahan Su Zongyan adalah agar saya hancur. Xiao Yan mengangkat kepalanya dengan mata tegas dan mengangkat nyala api telapak tangannya yang panjang. Ning Ning Xian bertabrakan dengannya. Telapak tangan ini jelas berbeda dari yang sebelumnya, dan beberapa kali lebih kuat. Selain itu, ini juga mengandung kekuatan aturan yang membentuk dunia. Telapak gergaji Suzu yang tak terlihat hancur oleh suara itu, dan lengan yang terakhir bahkan terpental. Xiao Yan mengambil 2 langkah ke depan, dan nyala api 3 warna melonjak keluar. Terjalin di depannya, teratai api 3 warna mengembun dari depannya tanpa tangannya, dan terbang lurus menuju bambu kosong, dan semut itu adalah semut. Jika demikian, itu lemah. Hal-hal yang dapat membuat Anda untuk sementara naik ke alam ini adalah salah, dan mereka sama-sama rentan. Telapak tangan bambu kosong menghadap ke atas, dan sabit api 3 warna belum mendekat, dipegang di telapak tangannya, dan sabit api dengan kekuatan ledakan yang menakutkan benar-benar dimusnahkan, seolah-olah tidak pernah ada lengan Jenderal Xiao Yan yang terbuka dari api dan kawanan guntur, dan di bawah kakinya adalah 7 kaki dari 7 langkah ketika Dewa Kota menipunya, dan getaran kekosongan menghantam bambu kosong. Api dan guntur Xiao Yan dipadatkan menjadi sepasang ganda, dan begitu kedua tangan mengangkat api, bahkan guntur dan guntur bertabrakan dengan keras, dan tiba-tiba, sepertinya ledakan akan terjadi kapan saja. Tapi sekarang, kekuatan Xiao Yan telah meningkat, sehingga dia tidak tahu alam seperti apa yang telah dia capai sekarang. Dia hanya merasa bahwa dia memiliki aliran kekuatan yang stabil di tubuhnya, dan Suzu di depannya tidak merasakan penindasan, menunjukkan bahwa kesenjangan alam di antara mereka menyempit dengan cepat. Kemarahan setia yang diteruskan Ni kepada Xiao Yan, kekuatan keterampilan bertarung ini jauh melebihi imajinasi Xiao Yan dalam keadaannya yang sekarat. Keterampilan bertarung ini baru saja pecah, Xiao Yan bahkan tidak merasakannya. Dia hanya merasa bahwa kesadarannya semakin jelas dan lebih jelas, semuanya tampak kembali, dan ada nyala api di hatinya, bola kemarahan dan awan kegilaan, untuk membunuh bambu kosong. Kemarahan di sini meraung dan tirai ganda terus terjalin dan bertabrakan, dan formasi akhir guntur dan api ganda berkurang beberapa kali lipat dibandingkan dengan waktu yang dikonsumsi sebelumnya, yang lebih kuat daripada Buddha Fury Fire Lotus sederhana, dan api guntur yang menyelimuti sisi kehampaan ini, dan seluruh tubuh bambu kosong ganda terbakar. Ye Beijing dan Tai Gong relokasi palsu keduanya dengan cepat mundur dari jangkauan tirai api, dan sepertinya tidak ada yang ingin berpartisipasi dalam pertempuran antara keduanya. Ye Beijing memegang wajah cantik, matanya penuh kekaguman,
tetapi dia tidak tahu siapa yang dia lihat, dan wajah Suzu yang menarik akan jelas setelah dibebaskan. Beberapa kali, sudut mulutnya bisa terlihat samar-samar. Sekarang saya memiliki keyakinan bahwa Anda adalah seorang bangsawan, tetapi Anda jauh darinya. Masuk akal bahwa jika itu benar-benar dia, saya bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bergerak, dan suara itu keluar perlahan. Kegelapan di sekitar Xiaoyan menyebar dengan cepat, dan api serta gunturnya tampak tertutup lapisan kabut hitam. Aturanmu tidak cukup kuat. Jika kamu bisa mencapai levelku, kamu mungkin bisa menandingiku. Tapi sayangnya, Anda tidak memiliki kesempatan itu lagi. Memusnahkan Void Lord, dengan satu jari, tirai ganda guntur dan api Xiaoyan benar-benar menghilang begitu saja, berubah menjadi asap hitam yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah sarana Void Lord, tampaknya Xiaoyan telah menggunakan tidak peduli kekuatan apa yang dia miliki, itu hanya berubah menjadi aturan di matanya, dan aturan bambu Void lebih kuat, begitu kuat sehingga benar-benar hancur, sehingga cara apapun untuk mengurangi peradangan tampak sangat rapuh. Dan kemudian dia membuat gerakan membandingkan ukuran ibu jari dan jari telunjuknya, dan kemudian ditujukan ke Xiaoyan. Xiaoyan hanya merasa bahwa kegelapan di depannya terselubung. Dia melihat sekeliling, seolah-olah tertutup lapisan kabut hitam, dan di mata Ye Beijing dan tabib kekaisaran Suqian, Xiaoyan juga tertutup kabut hitam dan dimusnahkan, dan Suzu menjerit lembut Xiaoyan segera ditelan oleh kegelapan, dan semuanya tampak cepat membusuk. Hati Xiaoyan terkejut. Serangannya tidak memiliki arah yang jelas, dan dia tidak bisa dan tidak dapat menemukannya sama sekali. Bagaimana cara melawan? Anda hanya bisa melihat diri Anda dimusnahkan dalam kegelapan. Karena aturannya gelap, tidak heran jika mereka jauh lebih kuat darimu. Tabib kekaisaran Suqian, bibirnya pucat saat ini, dan dia sepertinya belum pulih dari pertempuran tanpa bubuk mesiu. Suara itu hampir meledak di telinganya, menyebabkan bentuk naluriahnya bergetar, dan dia segera menarik diri. Ye Beijing tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ketika dia melihat dokter kekaisaran yang bersembunyi jauh, dan mengeluarkan suara sarkastik dengan jijik. Segera, Ye Beijing terus melihat pertempuran di lapangan, dia juga ingin melihat keadaan seperti apa Xiaoyan bisa berdiri. Dia tidak akan mati dalam pertempuran, jika tidak, itu akan sangat disayangkan, dan klon Yuyan yang mati sebelum dia dan saya hidup dan terbang bersama akan. Ye Beijing melihat situasi Xiaoyan dan sepertinya tidak benar, tetapi ketika dia mengalihkan pandangannya, dia melihat bahwa permaisuri yang awalnya mengenakan gaun putih ditutupi dengan noda darah, dan yang terakhir menunjukkan penampilan yang menyedihkan, tetapi tidak ada masalah dengan napasnya, dan mereka semua mengatakan bahwa kota licik permaisuri Sensi adalah yang terbaik. Sekarang tampaknya dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya, tetapi dia membuatnya menyadari dalam pertempuran ekstrim ini dengan cara ini. Dia tidak terburu-buru, dan saya tidak terburu-buru, meskipun kekuatannya lebih lemah, tetapi tampaknya dia cukup sulit untuk dibunuh. Beijing segera mengerutkan kening sedikit, mengendurkan alis Willow-nya, memeluk dadanya dengan lengannya, dua awan lembut, sedikit gemetar, dan kegelapan menelan tubuh anti-inflamasi. Di tengah krisis kematian yang kuat, dia berubah menjadi Chang Hong dan meledak dengan seluruh kekuatannya dan bergegas menuju Suzu, yang bukan lagi yang disebut perbedaan kekuatan, tetapi celah besar di alam. Aturan kejelasannya benar-benar menghancurkan api anti-inflamasi. Tetapi pada kenyataannya, seperti yang dikatakan Suzu, jika Xiaoyan berada di alam yang sama dengannya, maka pertempuran ini mungkin belum berakhir. Tapi sekarang kedua sisi pertempuran sama sekali tidak berada pada level yang sama, belum lagi ranah Suzu bahkan lebih tinggi dari Suzu Tai. Suqian Tai sekarang adalah keadaan pikiran Kaisar kelima, dan ini jatuh dari tahta Taixu ke alam setelah perang. Kemudian sebelum itu, ranah dokter kekaisaran yang rendah hati harus menjadi tipe ke-6 menginjak teras. Namun, Taifu yang rendah hati bukanlah lawan dari Void Lord, kekuatan dari Void Lord. Entah itu sama dengan alam melangkah surga ke-6, atau itu adalah alam surga ke-7 yang lebih kuat, bagaimana Xiaoyan dapat menandinginya, bagaimana bisa mengalahkannya, itu benar-benar perbedaan antara awan dan lumpur, perbedaan antara kunang-kunang dan Haiwei tidak ada bandingannya, tidak mungkin membayangkan bahwa di sepanjang jalan, keabadian para dewa sudah menjadi jalan menuju akhir-akhir. Oleh karena itu, kesulitan menerobos alam di masa depan terbukti dengan sendirinya, dan dari perspektif penandatanganan palsu Taigong, ada kemungkinan jatuh bahkan setelah terobosan. Oleh karena itu,
Keabadian para dewa bukanlah bahwa mereka akan berhenti bergerak maju sepanjang waktu, dan ketika mereka menghadapi belenggu, mereka juga akan jatuh karena perubahan keadaan pikiran mereka, dan jalan terakhir akan sulit. Jadi kesenjangannya juga akan sangat jelas. Perbedaan dalam ranah mungkin merupakan kesenjangan yang tidak dapat diperbaiki. Kemarahan terakhir Xiao Yan sepertinya ada di matanya, dan apa yang disebut keterampilan bertarung transendental semuanya sama. Chang Hong yang dia ubah, bahkan jika dia menginjak petir, melambaikan tinju di tangannya, dan menabrak bambu kosong, tinju itu menabrak bambu kosong, tetapi tinju yang seharusnya jatuh di wajahnya terlempar ke udara, tetapi itu bukan master kekosongan yang menghindar, tetapi tinju anti-inflamasi telah menghilang. Xiao Yan mengulurkan kakinya dan ingin menyapu, tetapi mereka juga telah berubah menjadi kabut hitam, dan seluruh tubuhnya dimusnahkan, ditelan oleh kegelapan. Xiao Yan mencoba untuk bersaing dengannya dengan hati apinya, tetapi kekuatan aturan bambu void terlalu kuat, seperti racun. Xiao Yan tidak bisa mengusirnya kembali sama sekali, dan kali ini krisis kematian bahkan lebih kuat, karena jiwa sepertinya dimakan oleh kegelapan. Mata Xiao Yan semakin gelap, dan kabut hitam semakin tebal, seolah-olah seluruh dunia dengan cepat berubah menjadi hitam, dan Anda telah terekspos terlalu dini. Jika Anda terus bersembunyi, tidak mudah untuk menemukan Anda. Meskipun Anda tidak dapat mengubah akhir apapun, tetapi lebih aman untuk memiliki satu variabel yang lebih sedikit. Saya berbeda dari pemborosan dokter kekaisaran Void, saya lebih berhati-hati dalam bentuk. Beberapa, tidak ada perubahan dalam Taiksu menelan para dewa, dan Anda tidak memiliki reinkarnasi. Anda pasti sudah menghitung bahwa ada begitu banyak yang harus diperjuangkan dengan bambu kosong untuk melihat anti-inflamasi yang tidak membuahkan hasil. Suaranya terdengar perlahan, dan tidak ada lagi kehidupan di matanya. Mungkin dia sepertinya tidak memiliki kartu hall. Ya, baginya sekarang, ini adalah jalan buntu. Ye Beijing mengerutkan kening. Tubuhnya bergerak, dan dia sepertinya siap untuk bergerak. Dia tidak ingin melihat Xiao Yanzhan mati di sini, karena dia tidak bisa memahaminya, jadi dia tidak pernah bergerak. Malam Beijing menasihati Anda, alam kuno iblis abadi sekarang sedikit lebih baik. Jangan menimbulkan masalah lagi. Wajah kabur Suzu terangkat dan melihat kemana Ye Beijing berada, seolah-olah dia telah melihat melalui Ye Beijing. Apa yang ingin Anda lakukan selanjutnya? Umumnya, alam kuno iblis abadi memiliki hubungan kentut dengan wanita tua itu. Anda terlalu lemah, dan jika Anda memiliki kemampuan, Anda akan melawan pedang kuno iblis abadi dan mengancam saya. Itu hanya gangguan yang telah turun, dan itu masih berpura-pura. Ye Beijing sedikit terganggu dengan ancaman seperti itu, dan segera kehilangan temperamennya yang lembut dan bermartabat, mengerutkan bibirnya dan memarahi. Dia sangat mampu, dia berani membiarkan tubuh aslinya datang. Mengapa kamu tidak berani menjawabku untukku? Suzu tercengang, dan sepertinya menyesal memprovokasi Ye Beijing. Saya tidak menyangka bahwa tidak ada rasa takut padanya. Aturan gelap Anda, saya tidak takut dengan jalan 10.000 batu giok. Kecuali Anda sadar diri, saya masih berani bertarung dengan Anda. Apakah Anda berani berdiri? Dada Ye Beijing dengan lengan bergetar, gemetar tanpa rasa takut. Akan ada kesempatan, aku akan membuatmu membayar harga untuk apa yang kamu katakan. Penguasa kehampaan terdiam sebelum dia berbicara, dan Xiao Yan berjuang dalam kegelapan. Kesadarannya menjadi kabur, kali ini dia merasa bahwa dia benar-benar akan mati. Mengapa ini? Apakah saya adalah reinkarnasi dari Yang Mulia? Saya Xiao Yan, saya sama sekali bukan yang tertinggi, saya tidak peduli pada makhluk hidup, ini benar-benar umur panjang, apa yang saya coba lakukan pada akhirnya, tetapi semuanya. Saya telah menyelamatkan banyak orang dalam hidup saya, dan saya telah diselamatkan oleh banyak orang, dan saya menjaga dan dijaga oleh orang lain, setidaknya saya tidak pernah sendirian dalam hidup ini, dan ini sudah cukup. Xiao Yan tidak ingin memikirkan hal ini, tetapi kesadarannya menjadi semakin kabur, mungkin ini adalah hal terakhir sebelum dia meninggal. Untuk membuat ringkasan hidupnya, dalam waktu singkat, ini telah dialami oleh Xiao Yan. Kedua kalinya dia meninggal, apakah masih ada kemarahan Song Yan kali ini? Murka kesetiaan hanyalah keterampilan bertarung, paling-paling itu akan membuat Xiao Yan hidup kembali, tetapi hanya akan menunda untuk beberapa waktu. Seperti yang dikatakan Suzu, akhir cerita telah diputuskan, dan dia tidak bisa mengubahnya sama sekali, bahkan sampai mati.
Saya tidak mengerti mengapa Yang Mulia memilih untuk tumbuh setelah reinkarnasi. Bagaimana bisa dijaga setelah kesulitan seperti itu? Bagaimana melindungi anti-inflamasi yang tidak mau? Hal terakhir yang saya lihat di kabut hitam adalah mata anti-inflamasi yang tidak mau, sampai kabut hitam menelannya, dan akhirnya berubah menjadi jiwa gelap, tubuh fisik menghilang, anti-inflamasi mati, dan semuanya sunyi. Hanya Sue Anxing di parit Dewa Void yang pecah dengan tawa liar yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengurangi peradangan. Reinkarnasi Yang Mulia akhirnya mati. Malam, pinggiran kota Beijing sedikit bergetar, dan menunggu sejenak dalam kehampaan, benar-benar sunyi, dan tidak ada gerakan untuk menentukan bahwa Xiao Yan benar-benar tidak memiliki napas. Keberadaannya buruk, dia telah bermain terlalu banyak, dan dia benar-benar mati. Ye Beijing tiba-tiba sedikit bingung, berpikir bahwa Xiao Yan juga merupakan jiwa subdivisi dari penguasa Void yang bereinkarnasi yang tidak dapat dibunuh, tetapi hasilnya adalah Xiao Yan benar-benar mati, dan tubuh serta jiwanya dilahap. Adik laki-laki kecil, kamu terbangun dengan lusinan bahtera di alam dewa kuno yang sedang bergegas, dan klon dewa primordial anti-inflamasi tiba-tiba jatuh dan tertutup rapat, matanya tidak bergerak, dan vitalitas di tubuhnya dengan cepat menghilang. Ketika Qiyun melihat adegan ini, hatinya tiba-tiba menegang. Ini adalah situasi klon kakak laki-laki ke-9, hanya ada satu kemungkinan, dewanya mungkin telah jatuh. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.